Kalau Mbak, nih, ini ada nggak gambarnya? Lagi loading. Oke, Oke, udah. udah ya. Nah, terus saya tulis begini. A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. Terlihat ya? Iya. Oke. Jadi kalau dia pangkatnya negatif, itu jadi 1/. Jadi kalau 6 pangkat min 2, dia sama juga dengan 1/6 pangkat 2. Gitu. Jadi minnya ini diganti oleh 1/. Ya, jadi sama dengan 1/6 kali 6. Sama dengan 1/36. Gitu. Terus kalau ini, kalau dia min 2. Ini juga nih, min, ya kan? Min 2 pangkat min 2. Berarti min 1/. Ini minnya nih jadi 1/. Ini koefisiennya tetap koefisiennya. min 2. Pangkatnya jadi +2. Jadi pangkat negatif itu jadi 1/. Berarti sama juga dengan min. Ini min yang ini nih. Min yang ini, min ini. Min 1/. Min 2 dikuadratin. Min 2 dikali min 2. Sama dengan min 1/. Min kali min. Plus 2 kali 2 4. Min 1/4. Gitu. Itu untuk yang nomor 1 sama nomor 2. Hmm, Bentar ya, saya matiin kipasnya. Suaranya bisik sebentar nih. iya. Jadi gitu. Jadi kalau eh, pangkatnya negatif, itu jadi pangkat positif, tapi dibuat 1/. Ya, jadi yang berubah ini ininya aja nih, ini nih. Ini harus diingat. A pangkat negatif itu jadi 1/. Gitu. Ada yang mau nanya enggak? Berarti kalau misalnya itu bukan 6 pangkat min 2 itu misalnya enam Mm-mm. pangkat 2 biasa itu berarti hasilnya 36 aja. Iya, kalau dia cuma 6 pangkat 2 biasa doang, ya dia 6 kali 6. 6-nya ada 2 kali Hmm, dikali. 36. Gitu. Tapi kalau dia pangkatnya min, jadi 1/. Mm-mm. Ya, pokoknya kalau pangkatnya min jadi 1/. Jadi min yang di sini juga itu tetap aja tulis min. Yang min 2 yang ininya yang kita buat jadi 1/. Jadi min yang ini tetap ada noh, min yang ini. Ya kan? Nih min, ini min, ini tetap ada min. Ini min 2 tetap koefisien tetap. Yang dibuat pangkatnya ini -2 jadi pangkat +2. Tapi harus ada 1/nya. Itu sebagai gantinya istilahnya. Karena kita punya formulanya ini. A pangkat negatif M sama dengan 1/. A pangkat M. Gitu. Oke, kita next. Atau ada yang iya mau Bu. tanyakan? Next ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini, yang ketiga 4. Nah ini, min 2 X nih kan, dalam kurung pangkat 2.
gitu kan? Berarti yang pangkat 2 ini miliknya si ini semua yang dalam kurung. Jadi dalam kurung min 2x-nya itu dikalikan 2 kali. Kayak gini. Min ketemu min. Min kali min. Itu positif. Positif itu bisa nggak usah ditulis. Bisa juga ditulis. 2 kali 2, 4. X kali X, X kuadrat. Gitu. Ya bisa juga nih nggak usah ditulis positif. Langsung 4x kuadrat. Ini beda sama yang ini nih. 2x pangkat negatif 2. Pangkatnya itu hanya miliknya si X. Beda kalau yang ini. Yang ini pangkatnya miliknya dalam kurung. Tapi yang ini kan nggak pakai kurung. Si min 2 yang ini. Jadi langsung aja. Jadi duanya biarin. Yang pangkat negatif jadi seper. Jadi 1 per X pangkat positif 2. 2 kali 1 sama dengan 2 dibagi X kuadrat. Gitu. Jadi yang pangkat min 2 ini hanya miliknya si X. Tapi kalau pangkat 2 yang ini miliknya si min 2x semua. Jadi min 2x kali min 2x dalam kurungnya ini tinggal salin 2 kali. Gimana? Gimana? Paham? Ada yang tanyakan? Bu. Hmm. Oke. Nanti kita coba bikin lagi soal yang kayak gini buat besok ya. Kalau ini kita bahas selesai semua, besok kita bikin soal yang kayak gini. Mirip. Nanti coba kamu kerjain dulu. Ini kan soalnya ya. Ini min 1 ya? Yang ini. Min 1 atau min 3? Hmm, -1, Bu. Oke. Nah, 0,125 itu kamu, nih, ingetin ya. Kalau dia 0,5 itu berarti dia 1/2. Dari mana asalnya? 5/10. 1/2. Kalau dia 0,2 itu 1/5. Kalau dia 0,25 ya sebenarnya bisa aja sih 2/10 gitu kan. Cuma maksudnya biar kamu lebih cepat. Ini istimewa. 0,5 itu 1/2. 0,2 1/5. 0,25 itu 1/4. 0,75 itu 3/4. 0,125 itu 1/8. Ya. Ya sebenarnya sama ya sama, kamu sih kalau mau ya dikecilin sederhanain kan 0,125 itu artinya 125 dibagi 1000. Kenapa 1000? Karena 1, 2, 3 angka di belakang koma. Tuh agak berarti 1000. Nanti ini kalau dibagi 125 dua-duanya atas bawah dibagi 125 ini juga dibagi 125 ini 1 ini 8 gitu kan. Cuman supaya kamu waktunya nggak habis buat menyederhanakan ini bilangan, kamu ingat ini istimewa nih. Ya, 0,75 dari mana asalnya 3/4? Ya, itu dari 75 dibagi 100. Nanti sederhanain, ini bagi 25, bawahnya juga dibagi 25. 75 bagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Cuman, kalau kamu mau lebih cepat, ini kamu ingat nih. 0,25 sama dengan 1/8, 0,75 sama dengan 3/4, 0,25 sama dengan 1/4, 0,2 sama dengan 1/5, 0,5 sama dengan 1/2. Jadi, ini soal 0,125 pangkat min 1 itu sama juga dengan dia bilang begini, 1/8 pangkat min 1.
Karena kita sudah tahu 0,125 seperlapan. Sama juga. Nah, seperlapannya ini kan sama juga dengan 8 pangkat min satu. Kan seperlapan. Satu per. Kalau saya mau naikin dia jadi positif, jadi dia 8 pangkat min satu. Pangkat min satu lagi. Min satu yang ini nih. Ya, jadi seperlapan yang ini, yang merah ini jadi 8 pangkat min satu. Min satu yang ini tetap saya tulis. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 8 pangkat, ini pangkat dikali. Jadi min satu kali min satu. Min kali min plus satu kali satu satu sama dengan 8. Itu. Ya, jadi 0,125 kita ubah ke pecahan. 1/8. 1/8 itu sama juga dengan 8 pangkat min satu. Dia pangkat min satu lagi, berarti pangkat berpangkat, pangkat dikali. Ingat rumus. Kalau A pangkat B dipangkatin C, berarti sama juga dengan A pangkat B kali C. Kalau pangkat berpangkat, pangkat dikali. Itu. Ada yang mau nanya? Berarti kalau misalnya yang 0,75 kan 3/4. Berarti Mhm. kalau yang ditanya kayak gitu itu berarti 3/4 min satu sama dengan 4 4 4 per, min iya, betul tadi. 4 per, nah coba, ini kita balik. 0,75 kan jadi 3/4. Pangkat min satu kan? Berarti kan sama juga dengan 3 pangkat min satu per 4 pangkat min satu kan? iya. Nah, ini kita iniin. Tapi dibikin pangkat positif. Jadi, sama dengan berapa? 3 pangkat min satu itu dia turun jadinya. Biar dia positif. Kan dia awalnya di atas. Dia awalnya kan di atas. Jadinya dia 3 pangkat satu ke bawah. Yang ini 4 pangkat min satu. Jadinya naik 4 pangkat satu. Jadi hasilnya 4/3. Ya, jadi kalau lihat posisinya tadi ya, kalau dia A pangkat min M, dia jadinya 1/A pangkat M. Kalau dia 1/A pangkat min M, dia bisa naik jadi A pangkat M. Kalau dia di atas negatif, dia turun ke bawah jadi positif. Kalau dia di bawah positif, dia naik jadi negatif. Bisa ditukar-tukar. Kalau misalnya, kalau misalnya eh, A pangkat min 2, ya kan? A pangkat min 2, dia di atas kan? Ini kan sebenarnya A pangkat min 2 per satu Iya. kan? Cuma nggak kita tulis. Biasanya kalau itu nggak kita tulis. Jadi A pangkat min 2. Dia di atas posisinya. Dia jadinya apa? Dia turun jadi 1/A pangkat 2. Ya, yang tadinya min berubah jadi plus. Tapi dia berubah, berubah, berubah posisi. Terus kalau saya bikin 1/A pangkat min 3. Dia di bawah kan A pangkat min 3-nya nih. Dia naik. Jadinya A pangkat 3/1. Tapi kita selalu nggak bikin persatunya. Itu ya. Nggak bikin kalau dia persatu. Jadi kalau misalnya A pangkat min 6, A pangkat min 2. Ini saya turunin. Biar pangkat positif bisa. Kalau mau diturunin dia, jadi berubah A pangkat 6, A pangkat 2. Tapi kalau misalnya gini, A pangkat min 6 dibagi A pangkat min 2. Yang min 6 mau saya turunin. Mau saya turunin dia jadinya A pangkat 6. Tadinya di atas kan, min.
Jadi di bawah. A pangkat min 2, saya naikin. Jadinya plus. Gitu. Pokoknya intinya kalau dia pangkatnya, kalau dia berubah tempat, ya pangkat yang tadinya min jadi plus. Kalau plus jadi min. Kalau dia di atas terus ke bawah, itu berarti berubah tandanya. Coba nih satu lagi nih, yang ini nih coba misalnya nih. Ini min seperlima ya. Ini kan 32 per 243 pangkat min 1/5. Ini saya buka dulu nih yang dalamnya. Saya selalu biasakan membuka yang dalam dulu. 32 itu sama juga dengan 2 pangkat berapa? Eh, 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa kali supaya hasilnya 32? hmm, Berapa? 2 kali 16. 2 kali 16 boleh. Berarti 16 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Ya, kamu ingetin gini, ini kan 2 kali 2 4. Ini 2 pangkat 2. Ini 2-nya 2 kali. 4 kali 2 8. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 8. Kali 2 lagi 16. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 16. Kali 2 lagi 32. Nah ini 32 nih. Berarti sampai sini nih. Hitung ada berapa A2-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat berapa yang 32? Dua, eh, eh, 2 pangkat 5. Iya, 2 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 4, 3. 2, 4, 3 itu 3 pangkat berapa? 3 kaliin aja. 3 ini berapa? Oh, masih kurang, kaliin lagi. Oh, masih kurang, kaliin lagi gitu. Sampai dia 2, 4, 3. 3 pangkat berapa? 3 kali 81. Iya, 3 kali 81. 81 sama dengan 3 pangkat berapa? Hmm. Boleh gini ya, 243 bagi 3, 81. 81 bagi 3, 27. 27 bagi 3, 9. Baginya 3 terus. 3 pangkat 27. 3 pangkat, 27. kegedean dong. Itu mah 3 kali Eh, 27 kan? Coba ada berapa tiganya? Nih, ini kan 243 bagi 3, 81. 81 bagi 3, 27. 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. Jadi ada berapa tiganya? oh, 2 pangkat 5. 3. 3 pangkat? 5. Iya, betul. Ya. Jadi ini ini 2 pangkat 1 ya. Ini bisa kamu ya, 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu 8. 4 kali 2. 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 5 itu 32. 2 pangkat 6 kalikan lagi 64. Gitu ya.
Tiga pangkat juga begitu. Tiga pangkat satu, tiga. Tiga pangkat dua berarti tiga kali tiga, sembilan. Tiga pangkat tiga berarti sembilan kali tiga, dua tujuh. Tiga pangkat empat berarti dua tujuh kali tiga, delapan satu. Tiga pangkat lima berarti delapan satu kali tiga, dua empat tiga. Gitu. Nah, ini masih ada nih pangkat min satu dia bilang. Min seperlima, sorry. Ya, soalnya pangkat min seperlima. Nah, baru kamu buka nih pangkatnya. Ingat tadi rumus. Kalau ada A per B dipangkatin M, itu berarti A pangkat M per B pangkat M. Ya, jadi kalau A per B dipangkatin M, jadi atas pangkat M, bawah juga pangkat M. Jadi ini 2 pangkat 5 ya, pangkat min seperlima. Yang bawahnya juga 3 pangkat 5 pangkat min seperlima. Ingat tadi, kalau pangkat berpangkat berarti pangkatnya dikali. Berarti ini sama dengan, ya, ini pangkat dikali. 5 dikali min seperlima. Per 3 pangkat 5 kali min seperlima. 5 kali min seperlima berapa? 5 dikali min seperlima. 5 dikali 1 bagi 5. Hmm. Berapa? 5 5. dikali 1 kan 5. Dibagi 5. 1. 1. Ada min ya. Berarti min 1. Kan min seperlima. Yang bawah, 3 pangkat 5 dikali min seperlima. Sama dengan 3 pangkat sama. 5 kali min 1 dibagi 5. Sama dengan Hmm. 5 kali min 1. Oh, 5 kali min 5. Min 5 bagi 5. Min 1. Iya. Nah, kayak tadi nih. 2 pangkat min 1 dibagi 3 pangkat min 1. Yang min 1 tadi di atas si duanya. Kita turunin jadi 2 pangkat. Min 1-nya Jadi jadi 2. 2. Pangkat plus 1 kan? Positif kan? Iya. Nah, di bawah 3 pangkat min. Kalau kita naikin, dia jadinya pangkatnya positif. Plus 1. Ya, pangkat 1. Gitu kan? Nah, jadi ini 3 pangkat 1 sama 2. Nah, jadi kita balik gitu. Jadi intinya kalau di pangkat negatif itu dibalik. Gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan berapa? 3 per 3 per 3 per 2. Gitu ya. Jadi 2 pangkat min satunya tadinya di atas, kita balik jadi ke bawah. 3 pangkat min satu tadinya di bawah, kita balik ke atas. Karena dia ada min. Nah, gimana sampai sini? Mulai jelas nggak, Pak, yang pangkat-pangkat negatif? Iya, Bu. Hmm, oke. Ada yang mau tanyakan? Enggak, Bu.
Ya. Bentar. Kita next soal. Iya, Oke. Nah, sekarang kalau yang ini. Kelihatan? kelihatan. Oke. Nah, sekarang kalau akar 48. Akar 48 mau kita sederhanakan. Kita ubah ke bentuk akar. Ke bentuk pangkat, sorry. Dari akar kita ubah ke bentuk pangkat. Berarti akar 48 sama dengan berapa tuh? Oh, ini nggak usah diubah. Ini berapa nih? 48. eh Berapa kali berapa? Ayo dibagi dengan bilangan kuadrat sempurna. oh, Kuadrat sempurna itu 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat itu 16. 5 kuadrat 25. 6 kuadrat 36. 7 empat kuadrat delapan bagi 4. 48 bagi 4. Oke, boleh. 4 kali 12 berarti. Iya, Nah, empatnya keluar nih. Akar 4 keluar. Akar 4 keluar jadi berapa? Berarti kan dia akar 4 dikali akar 12 kan? iya. Nah, akar 4-nya berapa akar 4-nya? Ini tadi nih, 2. 2. Akar 12 masih bisa lagi disederhanain. Akar 12 itu bagi kuadrat sempurna bisa berapa kali berapa? Dibagi Eh dengan ini. Ayo, kuadrat sempurna mana? 4, apakah 9, apakah 16, 12. 12. Iya, 12 itu bisa kamu sederhanakan. Masih terlalu gede nih, masih terlalu besar. Kita bagi lagi dengan kuadrat sempurna lagi. Bagi 4 Iya, bisa. boleh. 4 kali? 3. Iya, boleh. Nah, berarti 2 ini turun. Akar, ini kita pecah. Akar 4 kali akar 3. Akar 4 keluar lagi kan? Ini kali ya, kalau kita buat ya, ini kali. Akar 4 berapa? 2. 2. Nah, ini akar tiganya nggak bisa. Biarin aja. Jadi, 2 kali 2, 4, Bu. 4 akarnya. Jadi, inilah hasilnya. 4 akar 3. Ya, jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Nah, ini ya, 4-nya kelihatan. Itu, jadi pecah terus sampai dia paling sederhana. 48. Oh, berarti 4 kali 12. Pokoknya dibagi dengan kuadrat sempurna. Mana yang bisa? Gitu ya. 48 dibagi dengan 4. Ya. Bagi dengan 4. Oh, bisa. Berarti 4 kali 12. Berarti kamu pecah. Akar 4 kali akar 12. Akar 4 itu 2. Berarti 2 dikali akar 12. Akar 12 masih kegedean. Bisa nggak coba bagi lagi dengan si ini? Oh, bisa dibagi dengan si 4 lagi. Nah, berarti 12 ini 4 kali 3. Ini buka lagi, pecah lagi. Dikali akar 4, dikali akar 3. Gitu kan. Akar 4 keluarin lagi. Ya, akar 4 sama dengan 2. Gitu. Jadi 2 kali 2, 4 akar 3. Gitu. Ya. Jadi kalau 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti akar 4 sama dengan 2. Kan gitu. Akar 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti akar 9 sama dengan 3.
Gitu. Ada yang mau nanya? Enggak, Bu. Oke. Nah, akar sepertujuh. Akar sepertujuh. Berarti berapa nih akar sepertujuh? Berarti akar satu dibagi akar tujuh. Kan tadi ada rumus. Iya kan? Jadi kalau dia akar A per B, itu kamu pecah bisa akar A per akar B. Sama kayak tadi. Akar A kali B itu bisa kamu pecah jadi akar A dikali akar B. Jadi ini juga akar satu dibagi akar 7. Nah, ini kamu rasionalin. Karena di bawahnya ada akar. Nggak boleh ada akar bawah. Dikalikan, gimana cara rasionalinnya? Dikalikan dengan bilangan sekawan. Jadi dikalikan dengan akar 7 per akar 7. Ya, jadi ini. Ya, atas bawah harus sama nih. Sama dengan yang bawah, yang ini akarnya. Hasilnya berapa hasilnya? Akar satu kali akar 7. Akar 7. Eh, 7. Akar 7 kali akar 7 berapa? Eh, 49. Akar 49. Per 49. Nih, ya, kalau akar A kali akar A, bilangannya sama, akar ada akar, ini bisa akarnya hilang, jadinya A. Akar A kali akar A. Akarnya, noh, akar A-nya sama, noh. Dia jadinya A-nya hilang. Akarnya hilang. Karena dia sama juga dengan akar A kuadrat. Akar sama kuadrat itu bisa saling coret. Jadi hasil sama dengan si A, gitu. Jadi kalau akar 7 kali akar 7 sama juga dengan, 7. iya, akarnya hilang. Jadi sama juga dengan akar 7 per 7. Boleh begini, boleh juga 1/7 akar 7. Ini sama nih, akar 7 per 7 atau 1/7 akar 7 itu sama. Kan 1 kali akar 7 akar 7. Ya, jadi sama 1/7 akar 7 atau akar 7 per 7. Gitu. Ya, coba siapa ada yang mau nanya enggak? Enggak, Bu. Ah, ish. Nah, kita coba lagi 9 dan 10. Ini akar pangkat 3 ya? Iya. Oh, oke. Ya, yang ini sekarang nih. Akar pangkat 3 dari 64. Berapa dia hasilnya? Berarti dia akar pangkat 3. Nah, 60. Kalau udah begini, 64 itu berarti berapa pangkat 3? Berapa kali berapa? Ayo. 64. Disederhanain dulu 64. Bisa 2 pangkat berapa? Bisa 64 itu. Tadi kan ada tuh 64. Coba dibagi 2. Ya. Itu 64 2 pangkat berapa tuh? Atau tadi ingat nggak 2/1 sama dengan berapa, 2/2 berapa, 2/3 berapa gitu. 64 2 pangkat berapa? Hmm,
tadi masih ada tuh catatannya. 2 pangkat satu 2, 2 pangkat 2 4. Kaliin 2 lagi. 8, kaliin 2 lagi. 16. Kaliin 2 lagi 32. Kaliin 2 lagi. Nah 4. Nah tuh. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Nah, ya mulai bisa dihafal ya. 2 pangkat 6 ya. Udah. Ingat rumus. Ada rumus. Kalau dia akar pangkat N dari A pangkat N. Itu sama juga dengan A pangkat apa? Dalam per Per luar. N per M. Dalam per luar. Jangan lupa ya, jangan dibalik ya. Kalau balik hasilnya beda. Berarti ini saya sama juga dengan 2 pangkat berapa? eh, 2 pangkat 6/3. Iya. 6 bagi 3 berapa? 2. Iya. 2 pangkat 2 berapa? eh 4. Iya. Gitu. Ya. Nanti gitu aja udah. 2 kali 2 kan pangkat 2. Ya. Udah hasilnya nih 4. Oke. Ke sini kita ya. Nah, ini sederhanain. Akar 800 berarti bisa berapa? Bagi dengan kuadrat sempurna. Tadi ingat ya. Kuadrat sempurna itu 4, 9, 16. Kalau udah ada seratusan nih, berarti dia pasti 100. Nah, 100 kali berapa? Biar 800. Hmm, Udah ada seratusan kan? 100 kali berapa? Biar 800. 800 bagi 100 berapa? 8. Yes, 100 kali 8. Dikurang akar 8. Akar 100 berapa? Akar 110. Iya, berarti 10 akar 8 biarin. Nah, tuh kan. Sekarang, 10 akar 8 dikurang satu. Ini kalau nggak ada 1 ya. Ya. 10 akar 8 dikurang satu akar 8. Yuk, sama loh. Akar 8. A akar C ditambah B akar C. Kalau akar C-nya sama nih. Kalau dia ditambah berarti koefisiennya aja yang kamu tambahin. A tambah B akar C. Sama. Kalau ada A akar C dikurang B akar C. Kalau dia akar C sama, tinggal kamu koefisiennya kamu kurangin. A dikurang B dikali akar C. Berarti kalau ini sekarang, 10 akar 8 dikurang 1 akar 8. Berarti berapa hasilnya? 10 koefisiennya aja, dikurang 1 akar 8. 8. Betul, 10 kurang 1 berapa? 9. Sama dengan 9 akar 8. Akar 8 ini masih gede, belum sederhana. Soalnya minta bentuk yang paling sederhana. Berarti akar 8 kita buka lagi. Gimana cara nyederhanainnya? Bagi dengan kuadrat sempurna. Akar 8-nya ini. Bisa berapa kali berapa? 8 itu. Eh, bisa 2 kali 4. Iya. Tapi yang kuadrat sempurnanya di depan. Taruhnya. Berarti 4. 4 kali 2. Iya. Yang kuadrat sempurna yang si 4 soalnya. Baru akar 4-nya keluarin dari akar. Berarti berapa? Akar 4 berapa? 2. Nah, 9, tetap 9 no, tulis dikali 2.
akar duanya nggak bisa, dia tetap dalam akar. Jadi dua yang ini asal dari sini, empat keluar dari akar, akar empat. Nah, kalau sudah 9 kali dua, berapa 9 kali dua? Sem- 18. Nah, selesai, 18 akar dua. Gitu. Gimana, ada yang mau nanya? Enggak, Bu. Ya. Kita next soalnya ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ke oke. Oh, udah masuk ke nomor 11 ya? 11. Aduh, kaget saya bentar dulu. Ya, soal nomor 11. Nah, ini dia. Saya nggak jelas ini. Akar ininya. Oh, X pangkat M ya maksudnya ini ya. Oh, ini X pangkat M. Tulisannya pangkat berapa gitu. Ini ya soalnya ya. Nah, gini ya. Akar X pangkat 5 dikali akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Betul ya? Sama dengan X pangkat M. Ya. Oke, nah ini. Nah, ini berarti sama juga dengan, nah ini kita buka. Kita buka akarnya. Kalau saya nggak tulis di sini, berarti pangkat berapa di sininya? Kalau saya nggak tulis, akar pangkat berapa? Eh, Sama juga dengan akar pangkat 2. 2. Iya, akar pangkat 2. Jadi kalau ini nggak kita tulis, ini sama juga dengan 2. Ya, jadi kalau saya tulis begini, 2 akar X pangkat 5 dikali akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Ya, sekarang kita buka yang X pangkat 5 dulu. X pangkat 5 dibuka. Ya, jadi X pangkat 5 per 2. Ingat dalam per luar. Dikali. Sekarang yang ini kita buka. X pangkat 2 per, kenapa 2? Karena ini 2. 2 per 3 kali 2. Gitu. Ya, tahu? Ulang ya. Kenapa X pangkat 5 Ya, per Bu. 2? Karena X pangkat 5 per 2 yang ini nih. Nah, ini dia. Maka dia 5 per 2. Yang ini akar pangkat 3 dari X kuadrat. Berarti X pangkat 2 di per 3 kali 2. Nah, ini dia. Sama juga dengan X pangkat 5 per 2 dikali X pangkat 2 per 6. Nah, terus ingat rumus. Kalau dia A pangkat B dikali A pangkat C, berarti dia pangkatnya ditambah B tambah C. Gitu. Jadi ini kita pangkatnya kita tambahin X pangkat 5 per 2 ditambah 2 per 6. Sama dengan X pangkat berapa? Samain penyebutnya. Ini 2, ini 6. KPK-nya 2 sama 6. Berapa KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Hmm. 2 sama 6. Kelipatan terkecilnya. Kalau 2 berarti dia 2, 4, 6. Kan tambah-tambah 2. 2, 8. Kalau si 6, 6, 12. Kelipatan yang terkecil yang sama yang mana? Ini kelipatan dulu. Kelipatan yang paling kecil. Iya.
Ini kelipatan 2 nih. 2, 4, 6. Yang ini kelipatan 6. Kan ini kan 2 sama 6 kan KPK-nya. Mana yang angka yang sama? Paling kecil. Di kelipatan 2 sama kelipatan 6. Eh, 6 kan? iya. Nah, berarti ini baginya, ini penyebutnya kita bikin 6. 5 per 2 tambah 2 per 6. Kelipatannya 6. Terus 6 bagi 2. 3 kali 5. 15. Ditambah 6 bagi 6. 1 kali 2. 2. Sama juga dengan X pangkat 17 per 6. Jadi si M-nya adalah sama dengan 17 per 6. M-nya. Kan dia bilang sama dengan X pangkat M. M-nya 17 per 6. Atau boleh kita bikin pecahan campuran. 17 bagi 6 berapa tuh bisa? 17 bagi 6 bisa berapa? 17 bagi 6. Hmm, Bisa 2 kan? iya. 2 kali 6, 12. 17 kurang 12, Kenapa? 17 dikurang 12. Oh, 5. Jadi 17 per 6 kalau kita buat pecahan campuran, 2, sisanya 5 per 6. Inilah M-nya. Ya, kayak gitu. Nah, gimana? Ada yang mau tanyakan? Coba, mana yang mau? Enggak, Bu. Oke, ya. Hmm. Oke, ini nomor 12. Sederhanakan bentuk berikut ini dan berpangkat positif. Nah, ini soalnya. Ini coba kita samain ya. Ini kalau saya tulis ulang, ini 13 X pangkat 7 Y pangkat negatif 3. Betul. Z. Em, iya, Terus ini 468 X pangkat min 3 Y Z pangkat 5 ya. iya, Itu pangkat negatif 2. Gini ya soalnya ya. iya. Nah, yuk kita mulai. Ini 13 per 468. Itu bisa dibagi berapa itu? Bisa nggak sederhanain? 13 itu udah prima ya. Kalau 13 ini bilangan prima. Jadi nggak usah kamu sederhanakan lagi. Paling 468 ini nih. Bisa dibuat disederhanakan. Ya. 468 dibagi 13 bisa nggak? 468 kita bagi dengan 13. Kita coba ya. 13 kali berapa yang mendekati 46? Hmm, Kalau 13 kali 2 berapa? 13 kali 3 berapa? 13 kali 4. Nah, yang jangan sampai lewat. 13 kali 3. Ya, 13 kali 3 berarti 39, ya kan? Kita kurangi. 16 kurang 9. 46 kurang 39. Berarti 16 kurang 9. 7 kan? Iya. 78.
turun 8-nya kan. 78 bagi 13 bisa berapa? Hmm, 6. 6. Oke, 6 ya. Berarti sama juga dengan ini kalau kita sederhanakan, berarti ini bisa 13 dikali X pangkat 7 Y pangkat min 3 Z. Dibagi. Ini 13 dikali 36 X pangkat min 3 Y Z pangkat 5. Nah, pangkat negatif 2. Oke. Nah, berarti ini bisa kamu coret ya. Coret, coret. Oke. Nah, terus yuk kita pindahin yuk yang negatif kita pindahin supaya jadi positif. Berarti apa? Ini ini kan X pangkat 7, X pangkat min 3 nih kan ya. Ini saya naikin ya biar positif. X Iya. pangkat 3. Boleh ya? Ini dia negatif nih. Berarti harus diapain? Diturunin, ya nggak? Iya. Jadi Y pangkat 3 di bawah, no. Dia jadi turun. Tapi pangkat jadi positif. Ini Y, ya kan? Terus yang ini pangkat 1, ini pangkat 5. Ya, ini Z pangkat satunya, ini Z pangkat 5. Oh, 36-nya lupa. Ini ada 36. 36 berarti dia berapa pangkat berapa tuh? 36. Ayo. 6 pangkat berapa? Ayo, 36 6 pangkat berapa? Sempurna tuh 36. 6 pangkat 6 pangkat 6 kali 6 kali 6 6 kali berapa kali? Supaya se36. 6 6 pangkat 2. Ya, oke, betul. Ya, oke, ini pangkat negatif 2. Berarti, yuk kita jumlahin. Ini bisa kamu jumlahin kan? Ini X pangkat 7 sama X pangkat 3 jadinya apa? Kenapa, Bu? X pangkat 7 dikali X pangkat 3 nih yang saya ingkris merah. Ini jadi apa nih sederhananya? X, X pangkat, X pangkat 7 kali 3. rumus. Ingat rumus. Kalau A pangkat B dikali A pangkat C berarti A pangkat B tambah C. Hmm, X pangkat 7 tambah 3. Ya, berapa? Hmm, X pangkat 10. Nah, good. Ya, yang ini 6 pangkat 2. Ini pangkat 1 nih. Coba, ini berapa hasilnya? Y pangkat 3 dikali Y pangkat 1. Hasilnya berapa? Hmm, Ayo, Y pangkat 3 dikali Y pangkat 1. Hasilnya, Y pangkat 1. eh, tambah dong. Kan dikali. Pangkat ditambah. Oh, Y pangkat 4. Ya, betul. Sekarang, Z pangkat 1 dibagi Z pangkat 5. Yang ini. Berapa hasilnya?
Ingat, kalau A pangkat B dibagi A pangkat C, berarti A pangkat B dikurang C. Eh, itu Ini satu, Bu, Z. Hmm? nggak aku. Ah, Z, Hah? Z pangkat 4 Iya, pangkat empatnya di bawah di atas. di Ayo. di atas. Kalau di atas berarti satu dikurang 5, berarti min 4. Kalau mau di atas, karena satu dikurang 5. Kalau mau di bawah, berarti 5 kurang satu. Yang mana? Kalau dia di atas, ya, kalau dia di atas, berarti dia Z pangkatnya min 4. Kenapa min 4? Karena satu dikurang 5. Berarti itu Z min 4. Iya, tapi kalau mau langsung taruh di bawah, boleh nggak? Boleh-boleh aja kalau taruh di bawah. Jadinya 5 kurang satu. Jadi saya taruhnya di sini, biar pangkat positif. Hmm, Gitu, kalau saya taruh di atas, ya, karena yang di atas kan satu nih, yang bawah kan 5. Berarti kalau saya taruh di atas, Z pangkat satu dikurang 5. Satu dikurang 5, berarti kan negatif. Nah, negatif 4. Tapi kalau mau saya langsung buat positif, boleh. Tapi taruh di bawah. Karena yang bawah kan 5. Lebih banyak. 5 dikurang satu. Jadinya 4. Jadi enakan tadi di bawah gitu. Paham nggak? Kalau saya taruh di atas, berarti dia Z pangkat min 4. Kok min 4? Satu kurang 5. Ngikutin. Karena yang di atas satu, yang bawah 5. Jadi satu kurang 5 kalau taruh di atas. Kalau taruh di bawah, berarti ngikutin. Yang di bawah kan 5. Berarti 5 kurang satu. Gitu. Nah, sama dengan min 4. Sama dengan 4 gitu. Positif. Jadi kita taruh di bawah. Z pangkat 4. Nah, ini kan ada min ya. Ada min kan ya. Kalau ada min, tadi ingat ya, kita balik. Kita balik ya. Minnya ini kita balik. Ini jadinya jadi positif dia. Nanti dia jadinya pangkat positif 2. Tapi harus dibalik. Yang tadinya di bawah jadi di atas. Yang tadi di atas jadi di bawah. Jadi di sini 6 pangkat 2, Y pangkat 4, Z pangkat 4. Yang bawah X pangkat 10. Ya, nah, jadi tadinya awalnya negatif 2 kan. Sekarang jadi positif 2. Tapi kita balik. Jadinya 6 yang di bawah jadi ke atas semua. Yang atas jadi ke bawah semua. Gitu. Jadi sama juga dengan, baru nih kita kalikan nih. Kita kalikan nih ya. Kita kalikan ini bisa juga, ini kan pangkat 10 ya. Nah, 2, 4, 4. Ini 10. Ini kalau mau kita sederhanakan jadinya berapa nih? 6 pangkat 4, 2 kali 2. Y pangkat 4 kali 2, 8. Z pangkat 4 kali 2, 8. Per X pangkat 10 kali 2, 20. Gitu. Ini hasilnya. Atau boleh kita buat begini. Masih terlihat di sini? masih. Oke. Bisa ya. Nanti tanya ya sampai mana yang kamu bingungnya tanya. Nah, ini bisa juga nih dibuat yang bentuk sederhananya bisa juga gini. Jadi kan dia 4, 8, 8, 20, iya kan? Jadi kita buat FPB-nya, faktor persekutuan terbesarnya. Pangkat 4-nya taruh di sini. Jadi di sini 6 pangkat 1, Y pangkat 2, Z pangkat 2, X pangkat 5. Kan sama aja. 6. Ini kan pangkat 1. 1 kali 4, 4. No, sama. 2 kali 4, 8. No, sama. 2 kali 4, 8. 5 kali 4, 20.
gitu. Jadi ini bisa, ini juga bisa. Ya, mana yang mau dipilih ya. Kita ulang ya dari sini ya. Kita ulang dulu coba. Kalau ada yang iniannya ya. Jadi yang pertama 13 sama 468 disederhanain. 468 itu dibuat 13 kali 36 supaya bisa ini kamu coret, coret. Terus yang ini Y pangkat min 3 turunin biar dia positif. Jadi Y pangkat 3. Nih Y pangkat 3 no. Ini X pangkat min 3 negatif nih naikin supaya dia jadi positif. X pangkat 3. Terus yang sama variabelnya X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Ya, jadi X pangkat 7 kali X pangkat 3 X pangkat 10. Yang 36 dibuat 6 pangkat 2. Y pangkat 3 dikali Y pangkat 1. Pangkatnya dijumlah 3 tambah 1 Y pangkat 4. Ini Z pangkat 1 dibagi Z pangkat 5. Berarti dikurang. Nah, Z pangkat satunya turunin aja ke bawah. Jadi Z pangkat 5 kurang 1. Jadi Z pangkat 4. Karena paling yang gedenya kan si 5 di bawah. 5 kurang 1, 4. Dipangkatin negatif 2. Kalau ada negatif, itu kamu balik. Yang tadinya bawah jadi atas, atasnya di bawah. Kayak tadi tuh yang di awal-awal. Ini 6 pangkat 2, naikin ke atas. Y pangkat 4, naikin ke atas. Z pangkat 4, naikin ke atas. X pangkat 10, turunin. Nah, jadi dia bukan lagi negatif 2, tapi sekarang jadi positif 2. Pangkat berpangkat, pangkat dikali. Berarti 2 kali 2 6 pangkat 4. 4 kali 2 Y pangkat 8. Z pangkat 4 kali 2 Z pangkat 8. 10 kali 2 20. Ini udah bisa begini. Nah, tapi kalau mau disederhanakan lagi, biar katanya lebih kecil pangkatnya, boleh. Jadi ini 6 pangkat 1, jadi 4 keluar. Ya, ini kan bisa dibagi 4 kan? Jadi 4-nya keluar, jadi biar kecil, biar pangkatnya kecil. Jadi 6 pangkat 1, Y pangkat 2, Z pangkat 2, X dibagi X pangkat 5. Ini sama nilainya dengan ini. 1 kali 4 kan 4. 2 kali 4 kan 8. 2 kali 4 8. 5 kali 4 20. Jadi ini sama. Jadi hasilnya adalah 6Y kuadrat Z kuadrat per X pangkat 5 pangkat 4. Gitu. Itulah bentuk sederhananya. Dia harus bentuk sederhana dan pangkatnya positif. Gimana? Ibu, Oke. Ya. Nih, tinggal 2 nomor lagi nih. Oh, iya. Nah ini Pak, bisa nih. Sama nih, sederhanakan. Nah, kalau ini kalikan dengan bilangan irasional nih. Sederhanakan. Kelihatan ya? Sederhanakan. Kalau dibilang sederhanakan, ingat tadi ya, akar di penyebut nggak boleh ada akar di sini. Jadi harus dikalikan, dirasionalin. Atas dan bawah. Rasionalnya siapa? Kalau dia min ini jadi plus. Angkanya tetap 3. Cuman dia min di sini. Jadinya plus. Akar 3. Ya. Jadi sekawannya itu artinya cuman balik tanda ya. Lawan tandanya. Kalau dia min jadi plus. Kalau dia plus jadi min. Jadi kalau 3 plus akar 3 berarti lawannya adalah 3 min akar 3. Kalau 3 min akar 3 berarti lawannya 3 plus akar 3. Jadi hanya tanda minnya jadi plus plus jadi min gitu ya. Ini min dia, jadi 3 plus akar 3. Tapi atas bawah. Sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 2 akar 3 tambah 6
dikali 3 tambah akar 3. Bawah kali bawah. Nah, ingat ini. A min B dikali A plus B, ya. Itu sama juga dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. 3 min akar 3 dikali 3 plus akar 3. Berarti 3 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Ya, A min B, A plus B. A kuadrat min B kuadrat. Ini kamu kali 1, 2, 3, 4. Yang pertama, 2 akar 3 dikali 3. Berarti 2 kali 3, 6 akar 3. Yang kedua, 2 akar 3 kali akar 3. Berarti tambah 2 akar 3 dikali akar 3. Yang ketiga, 6 kali 3. 6 kali 3. Yang keempat, 6 dikali akar 3. 6 kali akar 3. Dibagi 3 dikuadratin. 9. Dikurang. Akar 3 dikuadratin. Itu berarti akar 3 kali akar 3. Tadi ya, akar A kali akar A sama dengan A. Berarti ini dikurang 3. Sama dengan, ini kita kalikan dulu. Lihat yang di sininya nih. 2 akar 3 kali akar 3. Ya, ini kan sama juga dengan 2 kali 3 ya. Ini berarti 6 akar 3 ditambah 2 kali 3 ditambah 6 kali 3 ditambah 6 akar 3. Dibagi 6. Hasilnya 6 bagi 6 akar 3. 2 kali 3, 6 bagi 6, 1. 6 kali 3 dibagi 6, 3. 6 akar 3 bagi 6, akar 3. Akar 3 ditambah akar 3, 1 akar 3 tambah 1 akar 3, 2 akar 3. 1 tambah 3, 4. Inilah hasilnya, 2 akar 3 tambah 4. Coba. Jadi semuanya ini ada tambah nih ya, masing-masing dibagi dengan si 6. Ya. Jadi yang pertama, ini hasilnya kita kalikan dengan bilangan sekawannya 3 plus akar 3. Terus ini kali pelangi, 2 akar 3 kali 3. 2 akar 3 kali 3 itu sama dengan 6 akar 3. 2 kali 3, 6. Akar 3-nya tetap. 2 akar 3 kali akar 3. Berarti 2 kali 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3. 6 kali 3, 18. Tapi nggak apa, kamu tulis saja 6 kali 3. 6 kali akar 3, ya 6 akar 3. Ini pembaginya 6 nih. Berarti semua masing-masing ini bagi 6 masing-masing. 6 akar 3 bagi 6. 6 akar 3 bagi 6. Ini kan coret-coret, sisanya akar 3 nih. 2 kali 3, 6. Berarti 6 bagi 6. 1. Ini 1. 6 kali 3 bagi 6. Coret-coret, sisanya 3. Ini 3.
Ya, sama ya. 6 akar 3 bagi 6 akar 3. Akar 3 tambah akar 3. Ini kan satu dianggap. Satu akar 3 tambah satu akar 3. 2 akar 3. Satu tambah 3, 4. Ya udah, 2 akar 3 tambah 4. Gitu. Gimana? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Nah, terakhir ya. Nomor 14. 14. Satu. Nah, ini dia. Oke, bentar. Oke. Ini banyak banget. Aduh, aduh bentar ya. Oke, ini nomor terakhir. Akar 11 min akar 72 dikurang akar 18 ditambah 4 akar 8. Nah, akar 72-nya, kamu masih ingat rumus ini nggak? Yang bentuk khusus. Kalau ada A tambah B dikurang 2 akar A kali B, itu sama juga dengan akar A dikurang akar B. Ingat, A-nya harus lebih besar dari B. Terus kalau ditambah, ada A tambah B ditambah 2 akar A kali B. Itu berarti akar A ditambah akar B. Ya, ingat ini. Ada angka 2-nya di sini nih. Angka 2. Berarti si 72 ini harus kita rubah menjadi 4 kali berapa? Supaya ada angka 2-nya di belakang, di depannya si akar. Ini kan nggak ada nih. Biar ada angka 2-nya, berarti 72 harus dibagi 4. Gitu. Jadi kalau nggak muncul angka 2-nya di depan akar, harus dibagi 4. 72 bagi 4 berapa? 72 dibagi 4. Berapa yo? 7 bagi 4 bisa berapa? 72 dibagi 4. Iya, 72 bagi 4. 18. Iya, 18. Berarti 4 kali 18. Ya. Nah, kenapa ini? Supaya 4-nya bisa keluar. Akar 4 berapa? 2. Nah, jadi 2 akar 18. Gitu. Ini udah bentuknya udah sesuai. Nah, sekarang ini yuk kita sederhanain. Yang si
18 tambah 4 akar 8. Ini kebanyakan. Ada 4. Harusnya cuma 2 doang bolehnya. Ya. Jadi ini kita harus sederhanain. 18 ditambah, harusnya 2 doang. Berarti 2 kali 2 kan? 4 biar 4. 2 kali 2 kan? Nah, duanya ini masukin. Supaya tinggal 2 doang di depan. Gak boleh kebanyakan, gak boleh kekurangan. Jadi harus pas di depannya akar hanya boleh ada angka 2. Satu, ya. Duanya hanya boleh angka ada 2. Jadi ini sama juga dengan 18 tambah 2 akar. Duanya dimasukin ke dalam akar. Jadinya 2 kuadrat. Jadi kalau dia mau keluar diakarin, kalau dia mau masuk dikuadratin. Dikali 8. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, jadi sama juga dengan 11, ini tulis lagi dulu, dikurang 18 ditambah 2 akar, 2 dikuadratin berapa? 4. Kali 8. 32. Ya, 32. Nah, sekarang kamu cari bilangan. Ya, cari bilangan. Kalau yang ini dulu nih, yang ini nih. Ya, cari bilangan. Kalau dijumlah sama dengan 11, ya, kalau dikali sama dengan 18. Yang paling besarnya ditulis di depan. Berapa dia? Kalau dijumlah 11, kalau dikali 18, bilangan berapakah itu? Dua bilangan itu siapa? Kamu mulainya dari 18-nya aja, ya. Caranya mulainya dari 18. Di list, di data. 18 itu berapa kali berapa sih? Siapa aja yang bisa? Coba 18 bisa siapa sekali siapa? Ayo sembarang aja sebutin 18 siapa kali siapa? Bisa. Aku Apa? 8, 18 bisa berapa? Siapa kali siapa? 2 kali 9. Nah, benar tuh langsung cocok dapat. Ingat ya, karena dia kurang yang gede dulu, yang gede baru yang kecil. Jadi 18 sama dengan 9 kali 2 kan? Cocok nih, 9 kali 2 18. Kalau dijumlah juga sama dengan 11. Cocok kamu ngambil angkanya pas. Ya, kamu ngambil angkanya pas. 9 kali 2 sama dengan 18, 9 tambah 2 sama dengan 11. Nah, ini kalau kamu